Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Beatrice Rahutahayan dengan NIM 24060101013. Saya dari kelas A angkatan 2024 dari Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Di video kali ini, saya akan mereview materi yang dipresentasikan oleh kelompok 3, yaitu tentang kerangka, topik, dan penulisan sitasi. Jadi yang pertama yaitu topik. Topik adalah pokok pembicaraan yang pertama kali ditentukan ketika penulis akan membuat tulisan atau karangan. Pokok pembicaraan yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang masih bersifat umum. Judul karangan pada umumnya adalah perincian atau penjabaran dari topik. Jika dibandingkan dengan topik, judul lebih spesifik dan seringkali telah menyiratkan permasalahan atau variabel yang akan dibahas. Dan topik adalah inti utama dari seluruh isi tulisan yang hendak disampaikan atau lebih dikenal dengan topik pembicaraan. Topik yang masih awal tersebut selanjutnya dikembangkan dengan membuat cakupan yang lebih sempit atau lebih luas. Topik biasanya terdiri dari satu atau dua kata yang singkat. Topik berbeda dengan tema karena tema lebih spesifik dan terarah dalam membahas suatu permasalahan. Lalu yang kedua yaitu adalah tema. Menurut arti katanya, tema berarti pokok pemikiran atau gagasan utama yang mendasari suatu karya, seperti cerita, tulisan, atau film. Pokok pemikiran tertentu yang akan disampaikan oleh penulis dalam karangannya disebut tema karangan. Penetapan tema sebelum memulai mengarang sangat penting untuk menyampaikan suatu ide secara teratur dan jelas sehingga isi karangan akan dipahami dengan mudah oleh pembaca. Tema dapat juga diartikan sebagai pengungkapan maksud dan tujuan. Walaupun tema itu sebenarnya berada di dalam pemikiran penulis, sebaiknya tema tetap dirumuskan secara eksplisit dalam bentuk kalimat yang panjang lebar, terutama bagi penulis pemula. Perumusan tema secara eksplisit itu akan memudahkan penulis menyusun kerangka atau outline karangan yang akan digarapnya. Jadi, tema itu memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut. Jadi, yang pertama yaitu adalah sebagai pesan atau ide pokok yang ingin disampaikan oleh penulis. Yang kedua yaitu membantu pembaca memahami pesan atau makna yang ingin disampaikan oleh penulis. Yang ketiga, memberikan kerangka atau panduan untuk pengembangan cerita, karakter, atau elemen-elemen kreatif lainnya. Dan yang keempat, membantu penulis menghindari penyimpangan dari topik utama dan menjaga kesatuan dalam tulisan. Dalam sebuah cerpen, tema biasanya jarang dituliskan secara tersurat oleh pengarangnya. Tema dalam cerpen banyak diambil dari lingkungan sekitar, kisah pribadi seseorang, sejarah, dan lain-lain. Lalu yang ketiga yaitu adalah kerangka karangan. Kerangka karangan adalah rencana teratur dalam pembagian dan penyusunan gagasan. Ada dua jenis kerangka karangan, yaitu kerangka topik dan kerangka kalimat. Kerangka karangan lebih sering digunakan dalam praktik penulisan dan terdiri dari kata, frasa, dan klausa untuk menyatakan hubungan antara gagasan. Kerangka kalimat lebih bersifat resmi, berupa kalimat lengkap. Kerangka memungkinkan pengarang melihat kekuatan dan kelemahan dalam karangannya. Fungsi utamanya untuk menunjukkan hubungan di antara gagasan-gagasan yang ada. Nah, selain adanya fungsi utama, kerangka karangan juga memiliki beberapa fungsi lain, yaitu yang pertama untuk membantu penulis mengatur hubungan antara gagasan-gagasan. Yang kedua, membantu penulis membedakan ide utama dan ide tambahan. Yang ketiga, membantu penulis melihat kekuatan dan kelemahan karangannya. Yang keempat, membantu penulis mengembangkan gagasan dengan lebih mudah. Dan yang terakhir, membantu penulis membuat pemaparan gagasan yang lebih jelas. Lalu materi yang keempat dan yang terakhir adalah penulisan sitasi. Penulisan sitasi adalah hal yang harus diperhatikan dalam penulisan ilmiah karena penulisan sitasi yang kurang tepat
dapat berpengaruh terhadap keabsahan karya ilmiah yang disusun oleh seseorang. Salah satu prasyarat penulisan pengutipan harus sesuai dengan standar-standar penulisan yang ada. Berikut adalah beberapa aturan penulisan sitasi yang benar. Jadi yang pertama yaitu penulisan sitasi menggunakan metode author date, yaitu nama belakang penulis diikuti dengan tahun terbit. Nah, jadi maksudnya di sini ialah semisal ada dua nama, jadi nama depan dan nama belakang si penulis. Jadi pada saat menulis sitasi yang diambil adalah nama belakangnya saja dengan diikuti oleh tahun terbitnya. Lalu yang kedua yaitu adalah sitasi ditempatkan di dalam tanda kurung setelah kalimat yang dikutip. Yang ketiga, jika ada satu atau dua penulis, tuliskan semua nama penulisnya. Tetapi, jika ada 3 atau lebih penulis, tuliskan nama penulis pertama, lalu diikuti dengan et al. Yang berarti dan lainnya. Yang keempat, jika sumber yang digunakan adalah terjemahan, tuliskan nama penulis aslinya, diikuti dengan nama penerjemah dalam tanda kurung. Dan yang kelima, sitasi dapat ditulis di bagian awal atau di akhir kutipan. Lalu yang terakhir, untuk membedakan 2 atau lebih karya ilmiah oleh penulis yang sama di tahun yang sama, gunakan huruf kecil A, B, C, huruf kecil yang dipisahkan dengan tanda koma. Berikut adalah review materi mengenai tema, kerangka, dan topik penulisan sitasi dari presentasi kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih dan sampai jumpa.